Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini mungkin ada sedikit pertanyaan ya tentang perkembangan atau sejarah rinci di Indonesia ya. Mungkin gini Om Ajis, awal mula rinci terbentuk itu di mana? Awal mulanya itu rinci terbentuk di Cianjur awal bulan 2018 gitu. Selanjutnya sekarang perkembangannya di Jabodetabek. Perkembangannya di rinci sendiri untuk di Indonesia ya, itu awal mula terbentuknya Cianjur, Surabaya, Makassar. Di Cianjur itu pertama ada member berapa? Oke. Selaku founder Om Abe untuk mungkin ingin perbesar rinci, membuka chapter di daerah-daerah di Indonesia gitu. Dan Makassar, Surabaya itu sudah terbentuk setelah Cianjur. Dan Setelah Cianjur setelah Cianjur ya Jakarta sendiri pun terbentuk di bulan Agustus tahun 2018. Terus Mamir gimana Mamir? Dari itu aja. habis dari Jakarta itu kan belum ada distrik-distrik lain. Nah, gimana cara itu bisa jadi ada Depok, ada Jabodetabek, termasuk Surabaya sama Makassar. Kalau Makassar sendiri sama Surabaya itu mungkin kaitannya sama Om Abe ya, gitu. Sama Om Abe itu Om Abe yang buat. Surabaya dan Makassar itu kaitannya sebenarnya Om Abe yang buat, gitu. Itu terbentuknya Surabaya, Makassar Om Abe yang buat. Untuk Jakarta sendiri mungkin saya pribadi yang buat atas izin founder Om Abe. Itu pertama adanya di Jabodetabek, di Jakarta mana? Di Jakarta itu sebenarnya rinci Jakarta belum bisa dipecah. Gitu. Awal mula saya bikin rinci Jakarta karena founder memutuskan untuk memecah, untuk memperluas rinci di Jakarta, ya kita pecah atas izin founder Om Abe. Pertama dipecah berdiri Rinci Jakarta Barat. yang di awal ketuanya Awalnya Om Asep. berapa personil member? Personil hampir 20 personil. Kedua distrik mana? Kedua itu Jakarta Utara. Dengan ketua siapa yang ngurus? Ketua itu Tante Paul dari awal sampai sekarang. Udah hampir 3 tahun ya. Membernya? Membernya gua kurang tahu deh, kisaran 15-an 20. Nah, selanjutnya dari utara. Hah? Dari utara pusat dulu apa selatan? Pusat. Selatan terakhir sebenarnya. Pusat dulu. Ya, pusat terbentuk pusat dari awal 5 orang, dan 5 orang sampai berjalan seperti ini. Terusnya rinci Jakarta Timur, rinci Jakarta Selatan akhirnya terbentuk. Dan rinci Jakarta Selatan itu kebanyakan dari rinci Jakarta 1. Buat Depok? Kunci Depok? Rinci Depok sendiri itu terbentuknya itu awal mula itu 2019, tapi mulai aktifnya itu 2020-an. Siapa yang ngebangun awal? Bagul.
Awal bangun itu Om Bagol. Itu Personil membernya ada berapa di Depok? 10 awal mula. Setelah Depok terdiri dari Rinci mana lagi? Rinci Bogor, terusnya Rinci Bekasi, dan Rinci Tangerang Selatan. Habis itu Tangerang Kota. Berarti semua total Rinci ada berapa? Untuk yang aktif sendiri ada kisaran 13 ya, 13 atau 14 chapter 14 hektar. yang aktif sendiri. Coba Motot lanjutin buat Motot. generasi kedua. Terus Lagi generasi dong, Iya. anjir. DG sekolahan. Gua di kelas om. Ada kelasnya Anjis ya. ini ada pengalaman dari Om Amir, termasuk pendiri dari Rinci juga ya kan. Pengalaman dijelasin. Jangan ngomong founder om, berat banget itu sih. Founder udah jelasin tadi Om Amir. Ini penerus-penerusnya. Sejatinya sih founder itu di pusat nggak ada om. Kalau menurut gua. Kalau bisa dibilang founder kalau untuk di pusat itu nggak ada, ya karena itu pusat sendiri bisa terbentuk karena terpecahnya Jakarta 1 gitu. Makanya bisa dibilang tuh founder itu untuk chapter di daerah Jakarta bisa dibilang nggak ada. Dan saya sendiri sih waktu itu masuk Rinci itu kurang lebih pas November 2018 mas. Itu masih 3 orang ya. Ya, Member Jakarta 1, Enggak, saya bukan member Jakarta 1, saya udah pecah Jakarta Pusat. langsung Jakarta Pusat, dan itu pun belum terbentuk pengurus. Terus Ya Kopdar pun pertama itu kita masih bareng ya sama Timur, Utara, Pusat bertiga. Kopdar pun kita selalu di Danau Sunter setiap malam Sabtu, setiap minggu itu dulu. Nah di situ mulailah ingat saya ya. Pusat itu kita mulai dari 3 orang ini, Najis, Om Yosef, dan saya. Dimulai berkembang waktu, masuklah 2 orang, Om Sola dan Om Ipan. Di situ baru kita mulai ulik lagi, pembahasan sedikit tentang pengurusan segala macam, masuk lagi 3 member, Om Yuda, Om The Best, lagi Om Yoga ya. Oh 9 berarti sama Om Pai. Di situ kita putusin langsung pengurusnya siapa, ketuanya siapa itu udah ada untuk kalau nggak salah Februari 14 ya, tanggal 14 ya, 14 Februari 2019 ya. itu terbentuk di Rinci Jakarta Pusat. Nah, itu terbentuknya pengurusan. Kalau seingat saya sih waktu itu tanggal itu dibuatnya di tanggal akhir di Jakarta Pusat kalau nggak salah. Seingat saya waktu itu. Di situ baru dah tuh kita mulai ulik. Alhamdulillah dapat member. Mulailah berkembang member, aktif juga kita. Cuman untuk internal dulu dari mulai ya rolling city, perkenalan antar distrik, baru kita mulai rakernas pertama itu kalau nggak salah 23 Maret ya di puncak waktu itu kita mulai. Dan Om Ambe sendiri pun memutuskan itu belum ada ketua nasional ya, pengurusan nasional belum kita bentuk. Rencananya itu kalau nggak salah 2019 baru dibentuk 2020. Jadi dari 2020 rencananya itu mau dibentuk kepengurusan nasional. Cuman karena terbentur sama COVID banyak kendala lah jadi gitu. Sampai sekarang. Nah, Rinci itu sebenarnya apa sih? Rinci, arti dari Rinci itu Rinci gitu. Mungkin ya orang yang lebih paham si founder ya kalau buat mengartikannya, karena Rinci sendiri Rinci dibuat itu kan singkatan. Nah, panjangannya itu apa? Right and Man di Community. Red and Max Community. Gini ya, nambahin Om. Jadi
rinci itu kan ada kepanjangannya kan ada artinya. Ya. Kita itu awal mulai itu rinci itu right and max ya bukan And street. and max itu and max. Awal itu rinci right and max community. Keputusan pada saat Rakernas 2223 itu baru dibentuklah nama rinci yang sesungguhnya gitu. Right N-nya itu sebagai penghubung, Max-nya itu Maxi, keluarga Maxi, community. Jadi kita di sini nggak cuma satu unit, kita ngerangkul semuanya lah dari Aerox, X-Max, ya syukur-syukur T-Max ya kan. Cuman untuk Aerox yang CC 125 ya memang dari Yamaha-nya pun kan nggak masuk keluarga Maxi. Jadi kita hanya ngambil dari Lexi, Aerox, Nmax, X-Max. Kalau T-Max kayaknya sih terlalu tinggi ya berharapnya dapat T-Max. Ya ada sih, cuman nggak terlalu berharap lah gitu. Mungkin itu sih. Cuman kalau untuk logo sendiri, seingat kita itu dulu kita nggak pakai sayap aslinya. Gimana modelnya? Cuma perahu doang. Ya ini kan ada sayapnya. Ya. Cuma perahu ini doang. Seingat kita itu cuma perahu. Jadi perahunya itu kalau nggak salah founder waktu itu ngomong itu sebagai apa ya? Jadi kita itu ngikutin air mengalir aja gitu. Makanya Rakernas itu diputusin ya udah kita ikutin yang ada dulu. Nanti di 2020 baru kita lebih matengin lagi rinci ini mau kemana gitu. Kenapa bisa ada sayapnya? Kata dia awalnya perahu. Nah itu yang rada bingung karena belum ada keputusan aslinya. Kalau setahu saya itu belum ada keputusan untuk menggunakan sayap. Jadi saat itu sayap itu banyak beberapa member itu rada sanksi aslinya. Terlalu berat lah menggunakan sayap gitu. Seenggaknya kebanyakan orang itu menggunakan sayap kan artinya apa ya? Nyebar luaskan. Iya komunitas ini udah lama lah seenggaknya. Udah pergi kemana-mana gitu seenggaknya ya. Kalau setahu saya sih itu. Makanya dulu rinci nggak dibikin itu karena baru terbentuk. Tapi kalau sekarang sih belum tahu ya kenapa akhirnya terbentuk ada sayap. Kurang update saya. Dari founder Om Abe yang lebih paham. Mungkin entah dari founder entah dari ketua-ketua distrik ya. Karena kan kita juga mengingat nggak ada ketua umum, nggak ada pengurusan nasional. Jadi semua kan masih bisa diulang dilepas lah. Terus lanjut sejarahnya sama Jis. Gimana? Beda tanggapan. Sejarahnya gimana? Yang ente tahu rinci gimana? Pertama ente jadi caang sampai ke jadi member, apaan perjuangannya? Dibandingin sekarang apa enakan dulu maksudnya? Dari awal ente sebelum masuk sampai sekarang Perjalanannya. Kalau perjalanannya dulu sih dapet kayak dapat nomor regis itu kayak sebentar sih kalau dulu ya. Kalau sekarang Bukan sebentar sih jatuhnya. Kita belum ada persyaratan wajib kok gitu. ya tuh. Jadi member itu pada dulu ya zaman dulu itu ya pas awal-awal terbentuk dapat nomor WA, benar mau jadi member langsung dapat nomor regis dulu. Belum ada persyaratan kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita persyaratan aja kan Kopdar, Kopsan, tur enggak ini kan Nggak enggak wajib terlalu nanti. diwajibin. Yang penting sih dua itu. Jadi usahain tuh sih dengan persyaratan itu kita apa ya benar-benar melihat member inilah benar mau benar dirinci atau cuman main-main gitu. Karena kan kalau udah bawa nama komunitas itu nggak boleh sembarangan aslinya. Iya. Komunitas kan pelopor. Lanjut tidak? Apa lagi? Kalau pesannya mungkin udah Kalau kesah Belum kesahnya. mana ya? Amir dulu deh. Kan ini lu dulu. Oh generasi dong gitu ya. Lu kan lu yang kritis banget orangnya. Mana nih? Kalau gue takutnya di sudut pandang mata gue tuh beda sama yang lu. Ya. Nah itu justru yang digunain itu sih sudut pandang berbeda dari setiap Nah member. makanya lu dulu. Ayo Mir. Nanti itu gue jelasin cuy. Gimana? Gue sih apa ya untuk rinci saat ini ya karena yang kemarin yang dulu itu kan udah disebutin tadi
Alhamdulillahnya Rinci ini udah mulai ada perkembangan lah, entah dari peraturan, ADRT, ya kan. Seperti uang kas aja kan dulu kita awal mulai itu kecerekan. Sekarang udah mulai uang kas wajib per bulan dengan nominal 10.000 per bulan. Dan kita pun ada, bisa dibilang kopdar wajib lah ya. Kalau nggak salah dua bulan Dulu seminggu sekali. dulu bukan kopdar wajib jatuhnya. Aslinya dari awal itu kita bikin kopdar wajib itu cuman formalitas ya Om. Karena kan kita tetap pegang prinsip Rinci ya. Prinsip kita kan tetap keluarga, kerjaan baru komunitas gitu. Hobi. Ya makanya kita itu nggak terlalu nekenin member untuk hadir kopdar, nggak terlalu nekenin member itu tuh buat royal lah di komunitas tuh nggak terlalu. Jadi nggak ada kewajiban harus bener-bener kopdar wajib, itu asli cuma formalitas aja. Biar dapat silaturahminya. Iya. Ya seenggaknya member ini merasa ada apa ya, punya rumah kedua lah gitu, keluarga kedua yang harus disambangin gitu. Tapi dalam konteks itu nggak wajib gitu. Tujuan uang kas per bulan 10.000 itu digunakan untuk apa? Kalau awal mula sih setahu saya itu yang udah pasti ya balik lagi bakalan jadi ke member. Ya seperti amit-amit lah ya, jangan sampai kejadian ada yang sakit lah, keperluan member lain lah ya kan. Atau ada acara enif, famget, ngadirin acara enif komunitas lain gitu kan. Bikin plakat. Lebih ke situ sih, tapi lebih utama ke member. Dari kita untuk Member. Ya kita untuk kita sih. Apa aja lanjut. Ya untuk saya sendiri sih ya mungkin Rinci ini saya nggak bisa ngambil keputusan besar ya. Mungkin dari semua ketua distrik yang bisa mengambil keputusan, karena kan kita sistemnya demokrasi itu nggak mau ngambil sifat keputusan pribadi. Walaupun begitu, jadi dibikin di mana dari ketuanya tersebut, ketua distrik masing-masing Rinci mau dibawa kemana, atau begini-gini aja, apa Rinci ini harus dibubarkan gitu. Tapi gini Om, insya Allah planning kita ke depan ya sebagai distrik yang membawa nama Rinci ya. Kita itu ada planning ke depan itu untuk membuat suatu pengurus. Pengurus ini yang bakalan kita bentuk itu di Jabodetabek dulu. Karena kita melihat pun Rinci di luar Pulau Jawa itu bisa dibilang ya baru 1-2 lah ya. Dan Surabaya pun juga kalau untuk saat ini kita ngejangkau Surabaya itu kan rada susah. Kalau untuk lewat video call komunikasi kurang lancar lah ya. Tapi semoga sih pembahasan nanti kayak sih dalam waktu dekat ini bakalan ada pembahasan untuk pengurusan Jabodetabek, biar lebih jelas lah Rinci ini mau kemana, tujuannya apa gitu. Jadi nggak cuman komunitas sembarang komunitas, bener-bener ada tujuannya, bener-bener bermanfaat lah gitu. Insya Allah sih dalam waktu dekat bakalan terbentuk. Harapan Om Ajis Rinci ini harus gimana ke depannya? Harapannya Ya kalau dari distrik masing-masing egonya besar, tinggi, ya Rinci akan seperti ini gitu. Dengan mereka akan mengedepankan distrik masing-masing gitu, timbang harus merangkul sesama distrik. Makanya tadi harapan Om Amir, kita dan waktu dekat ini pada bentuk kepengurusan Jabodetabek agar bisa berkembang ke depannya. Nah, cara Om Ajis nanti gimana nih untuk buat serangkul para ketua distrik? Mungkin kita akan soalnya atau kita akan distrik untuk pencapaian awal mula Rinci ini di Jabodetabek, ya
pencapaian Rinci ini untuk di nasional. Gitu. Ya saya pikir sih ya nggak terlalu pusing lah. Di Rinci ini kan dibikin sama founder itu kebebasan ya, maksudnya ini hanya sekedar hobi. Kalau yang punya Rinci mereka berat gitu ya, baik sudah tiadakan aja gitu. Tapi kalau mereka yang benar Rinci ini mereka udah dari awal bangun sampai sekarang ya, dan bangun itu ya gampang, mereka bangun susah payah, dan kenapa mereka juga gampang untuk membubarkan suatu komunitas gitu. Intinya artinya apa gitu. Kalau saya sendiri pun pengen Rinci ini besar, itu aja bapaknya. Cara penerapannya bagaimana tuh untuk Rinci lebarkan sayap-sayap? Kalau saya sendiri ya ikut alur aja sih sebenarnya. Ya harusnya Penerapannya kita kumpulin para ketua, kita bikin kompak, dan di situ gimana ya Om Wonder waktu dibahas di sana kuburan dikatai iya. Enggak, udah diikat lah. Ini kan anti sensor kok. ini. Jadi pembahasan kita kemarin itu, rencana kita awal mula sih pingin ngumpulin dulu lah setiap ketua, khusus ketua aja sih. Jadi planning ini nanti ada 3 pembahasan. Awal itu perkumpulan ketua seluruh distrik di Jabodetabek dengan tujuan pembahasan pengurusan Jabodetabek. Dan di pembahasan kedua itu kita itu udah mulai penyerahan calon pengurus dari Jabodetabek. ya, untuk mengurus Jabodetabek ini. Dan insya Allah sih kalau memang Dari calon-calonnya kalau memang waktu itu pada saat pembahasan kedua memungkinkan untuk langsung mengambil keputusan, langsung ketok palu. insya Allah langsung ketok palu. Tapi kalau memang masih ada trouble atau yang perlu dibahas lagi, nanti finalnya itu ada di pembahasan ketiga, dan itu benar-benar final. Jadi nggak ada kata pembahasan keempat, kelima, keenam. Itu malah cuman ngulur waktu doang. Jadi kita bikin sesingkat mungkin waktunya biar lebih berjalan, lebih jelas juga alurnya nanti gimana gitu. Karena kalau kita diamin tetap Rinci itu seperti ini, nggak ada pengurus Jabodetabek, percuma kayaknya kalau tetap dipanggil komunitas gitu. Kalau kayak gini terus tuh malah jatuhnya independen gitu, Bukan nasional. bukan komunitas jatuhnya. Karena begini terus tuh lebih gimana ya, saya khawatirnya sih malah jadi kubu-kubuan. Di satu rumah tuh malah kubu-kubuan, itu bahaya. Jadi sebisa mungkin sih nanti pembahasan ketiga itu udah benar-benar ketok palu ada final banget tuh. Dan insya Allah kalau memang memungkinkan di pengurusan Jabodetabek itu yang bakal megang keseluruhan, karena kan mengingat di luar Jabodetabek itu baru 1-2 distrik. Jadi pusatnya itu nanti ada di Jabodetabek dulu untuk sementara. Megang kendali semua Iya. distrik yang ada di Jabodetabek, termasuk agenda-agenda Iya. baksos. Itu untuk sementara, seenggaknya biar kita ada tujuannya dulu lah, ada pemimpinnya dulu. Jadi nggak sembarang pergi sana pergi sini, dalam artian tuh ya masa bodoh dengan distrik lain gitu kan. Ya syukur-syukur sih dengan berjalannya waktu pengurusan Jabodetabek beres, kita bisa lah merangkap dikit langsung ke nasional gitu. Terbentuk ketua nasional, jadi biar lebih pasti lagi Rinci ini kemana gitu. Insya Allah sih bakalan terbentuk nanti. Mungkin tuh doang sih, udah. Terima kasih untuk hari ini, untuk pagi ini. Ya semoga harapan kita sih ke depannya Rinci ini makin besar ya.
makin solid antar distrik, makin kompak lagi guyup ya. Itu sih cuman harapan kita ya pagi ini. Right.